Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama minggu ketiga, kita akan membahas 3 topik, yaitu pertama mengenai obat psikoterapi, kemudian yang kedua mengenai obat anti epilepsi atau antikonvulsan. Untuk obat psikoterapi sendiri ada 2 pokok bahasan, yaitu obat antidepresan dan obat antipsikotik. Ya, jadi ada 2 ya, obat antidepresan dan obat antipsikotik. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama adalah mengenai psikoterapi. Ya. Psikoterapi sendiri adalah sesuai dengan namanya adalah terapi pada gangguan kejiwaan. Ya, terapi pada gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan sendiri itu merupakan gangguan emosi. Jadi gangguan kejiwaan itu sebenarnya adalah gangguan emosi yang mempengaruhi fungsi mental seseorang, di mana orang tersebut tidak mampu atau tidak bisa melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi tidak mampu melakukan kegiatan bermasyarakat atau kehidupan sosial. Jadi gangguan kejiwaan itu sebenarnya lebih banyak didefinisikan sebagai kekurangmampuan individu untuk melakukan kegiatan atau kehidupan sosial. Nah, gangguan kejiwaan sendiri dibagi menjadi 3 golongan besar. Jadi gangguan kejiwaan itu ada 3. Ya, yang pertama adalah gangguan mania. Ya. Gangguan mania ini gangguan yang emosinya itu hiperaktif. Jadi gangguan emosi di mana emosinya itu hiperaktif, ya, dan moodnya terlalu tinggi. Jadi agresif. Jadi orang yang menderita mania itu adalah orang yang emosional, hiperaktif, agresif, dan moodnya terlalu tinggi. Kebalikan dari mania adalah gangguan kejiwaan yang namanya depresi. Depresi itu sesuai dengan namanya adalah gangguan emosi di mana moodnya itu terlalu rendah, di mana orangnya itu pasif. Jadi pasif. Jadi kalau orang yang depresi itu biasanya menarik diri dari lingkungannya, cenderung menarik diri dari lingkungan. Jadi kebalikannya dengan mania itu adalah kebalikan mania itu adalah depresi. Kebalikan dari mania adalah depresi. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan bipolar. Jadi gangguan bipolar itu kombinasi antara gangguan depresi dan gangguan mania. Jadi orangnya itu emosinya labil. Kadang-kadang moodnya naik dan dia mengalami mania, kadang-kadang moodnya turun dan dia mengalami depresi. Jadi gangguan ini lebih kompleks ya, karena orangnya itu mungkin sulit ditebak ya. Kadang-kadang dia itu moodnya baik ya, moodnya tinggi, kadang-kadang moodnya itu rendah atau depresi. Jadi kalau disimpulkan ya, gangguan kejiwaan itu ada 3 ya. Moodnya terlalu tinggi ya, kemudian moodnya terlalu rendah ya, dan moodnya itu bergantian, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Kemudian sebenarnya penyebabnya psikoterapi itu apa? Jadi sebenarnya penyebab patofisiologinya itu sebenarnya adalah kelainan, ya, kelainan pada senyawa tertentu di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu, kondisi mood tubuh kita, ya, kondisi perasaan tubuh kita itu dikendalikan oleh senyawa biokimia yang dinamakan neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini adalah senyawa di dalam tubuh kita yang mengendalikan atau berpengaruh pada kondisi kejiwaan kita. Bisa senyawa-senyawa tersebut bisa menyebabkan kenaikan mood atau juga bisa menurunkan mood, sehingga sangat berpengaruh pada kondisi kejiwaan kita. Kemudian senyawa biokimia apa yang berpengaruh terhadap kesehatan jiwa kita? Itu salah satu contohnya yang terkenal adalah senyawa golongan katekolamin. Senyawa golongan katekolamin. Jadi senyawa golongan katekolamin ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Senyawa katekolamin itu ada 3 ya, yang terkenal yaitu dopamin, serotonin, dan histamin.
dopamin, serotonin, dan histamin. Senyawa-senyawa ini ada di dalam tubuh kita dan mengendalikan kondisi kesehatan kita, kondisi kesehatan jiwa kita atau kondisi mental kita. Kemudian selain senyawa golongan katekolamin, ada lagi beberapa senyawa yang lain, tetapi pengaruhnya tidak sebesar senyawa katekolamin, yaitu GABA, kemudian asetilkolin, dan litium. Jadi intinya bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu sebenarnya karena kelainan biokimia dalam tubuh, yaitu gangguan ketidakseimbangan biokimia dalam tubuh, yaitu gangguan katekolamin dan gangguan kelainan senyawa katekolamin seperti dopamin, serotonin, dan histamin, dan gangguan senyawa yang lain. Kemudian, ya, lalu apa bedanya antara depresi dengan mania? Jadi depresi dan mania itu berbeda dalam hal gangguan biokimia yang menjadi penyebabnya. Depresi dan mania itu penyebab gangguan biokimia itu berbeda. Kalau depresi itu kekurangan senyawa katekolamin. Jadi kalau depresi itu kekurangan senyawa katekolamin. Misalnya norepinefrin. Tapi kalau mania itu kekurangan senyawa amin. Jadi sebenarnya depresi dan mania itu sama-sama kelainan kejiwaan, tetapi penyebabnya juga berbeda. Penyebab biokimianya juga berbeda. Kemudian obat-obatnya untuk gangguan jiwa itu dibagi menjadi beberapa kelompok besar, ya, yaitu obat-obat antidepresan, obat-obat antidepresan untuk mengatasi depresi, ya, dan obat-obat anti mania untuk mengobati mania, ya, dan golongan obat lain, ya, golongan obat lain. Jadi obat-obat gangguan kejiwaan itu nanti kita bahas secara detail, ya. Yang pertama adalah kita membahas dulu adalah obat antidepresan. Ya, seperti yang kita pahami tadi, depresi itu adalah gangguan senyawa katekolamin. Seperti dopamin, ya, serotonin, histamin, dan tadi sudah disampaikan juga norepinefrin. Kalau depresi sendiri sebenarnya lebih banyak karena gangguan, tadi sudah disinggung, ya, karena gangguan senyawa norepinefrin, ya, depresi sendiri. Kemudian antidepresan itu ada banyak golongannya, ya, golongannya banyak, ya. Ada yang antidepresan siklik, ya. Kenapa dikatakan siklik? Karena antidepresan ini struktur kimianya itu bentuknya itu siklik atau bulat, ya, cenderung bulat atau siklik. Ya. Kemudian dari golongan siklik ini ada dua golongan, ada dua subgolongan, yaitu golongan trisiklik, ya, atau bulatannya ada 3, ya, dan golongan tetrasiklik. Tetra itu 4, ya. Tri itu 3, tetra itu 4. Itu mengacu pada bulatan senyawa kimia yang ada di dalam struktur kimianya. Kemudian golongan yang lain adalah golongan monoamin oksidase inhibitor, biasa disingkat MAOIs. Ya. Kemudian yang lain adalah antidepresan generasi kedua dan SSRIs. SSRIs itu adalah singkatan, ya, yang kepanjangannya adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi obat SSRIs itu adalah obat yang bekerja dengan atau pada neurotransmitter yaitu serotonin. Jadi seperti yang kita pahami tadi, antidepresan itu adalah obat yang mengobati depresi, di mana depresi sendiri adalah kondisi atau keadaan kekurangan katekolamin. Ya, jadi katekolamin sendiri itu ada 3 tadi, ya, atau 4, ya, yaitu serotonin, dopamin, dan norepinefrin, ya. Nah, dalam hal ini golongan SSRIs itu berpengaruh pada serotoninnya, atau S-nya itu serotonin, ya, panjangannya S itu serotonin. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, artinya obat ini
akan mempertahankan kadar serotonin dalam saraf, ya, dalam sinapsis saraf. Kemudian antidepresan sendiri itu sebenarnya cukup banyak, ya. Ada yang antidepresan trisiklik, ya, antidepresan monosiklik, dan antidepresan tetrasiklik. Kalau antidepresan trisiklik ini yang paling banyak, ya, dipakai, ya, misalnya adalah amitriptilin ini, ya, amitriptilin, ya, imipramin. Ya. Kemudian antidepresan trisiklik ada yang sekunder, ya. Itu contohnya sudah kita sampaikan di slide-nya. Kemudian antidepresan tetrasiklik, ya, contohnya moprotilin. Jadi antidepresan siklik itu ada tetrasiklik, ada trisiklik primer, dan ada trisiklik sekunder. Nah, kemudian bagaimanakah cara kerja dari antidepresan siklik? Ya, hampir sama dengan cara kerja tadi SSRS, ya, mempertahankan konsentrasi neurotransmitter dengan cara menahan perusakan atau degradasi dari neurotransmitter. Itu tadi sudah saya singgung, ya. Neurotransmitter penyebab depresi, ya, itu golongan katekolamin. Nah, yang dihambat, saya ulang lagi, ya, yang dihambat adalah serotonin, norepinefrin, dopamin. Itu adalah neurotransmitter penyebab depresi. Kemudian apa fungsi umum dari obat-obat antidepresan? Yaitu untuk mengobati depresi sendiri, ya, atau antidepresan sendiri. Kemudian ada juga ini mengobati gangguan obsesif, ya, kompulsif. Kemudian obat nyeri, ya, jadi obat nyeri tambahan. Jadi obat-obat antidepresi siklik, antidepresan siklik itu tidak hanya untuk mengobati depresi aja, ya, tapi bisa juga untuk mengobati nyeri, ya, nyeri tambahan, nyeri yang disebabkan oleh nyeri saraf. Oke, kemudian efek sampingnya untuk antidepresan siklik ini cukup banyak, ya. Jadi antidepresan ini mungkin tidak begitu disukai, ya, karena efek sampingnya banyak, ya, dan cukup mengganggu, ya, misalnya sedasi, ya, ini sedasi, impotensi, kemudian hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik itu adalah hipotensi yang terjadi di mana ada kenaikan tensi ketika orang berganti posisi. Jadi kalau dia berganti posisi dari tidur, duduk, ya, berdiri, kemudian jalan, itu terjadi proses pergantian atau proses penurunan tensi. Jadi tensi itu cenderung turun. Jadi orangnya waktu berbaring mungkin tensinya 140, tapi setelah dia berjalan tensinya itu cenderung turun terus. Ya, itu namanya hipotensi ortostatik. Efek samping dari antidepresan siklik itu adalah hipotensi, salah satunya adalah hipotensi ortostatik. Ya, kemudian untuk antidepresan trisiklik ini, ya, salah satu dari anggota antidepresan siklik itu kan trisiklik. Ya. Itu harus hati-hati dalam pemakainya karena sifatnya yang sering terjadi overdosis. Jadi overdosisnya itu bisa menyebabkan kematian. Ya, bahkan di sini dikatakan 70 sampai 80% orang yang mengalami overdosis antidepresan trisiklik, ya, seperti tadi, ya, amitriptilin, itu berakibat fatal, ya, orangnya bisa meninggal. Selain itu, overdosis antidepresan trisiklik bisa menyebabkan kelainan saraf dan kardiovaskuler, ya, kelainan saraf dan kardiovaskuler. Jadi tidak hanya menyebabkan kematian, ya, tapi juga kelainan saraf, ya, dan kardiovaskuler. Kemudian golongan yang kedua, ya, tadi golongan siklik, ya, tadi ada trisiklik, ada tetrasiklik. Namanya monoamin oksidase inhibitor atau MAOIs. Kepanjangannya monoamin oksidase inhibitor. Obat golongan ini dipandang sangat efektif, ya, sangat efektif, dan diberikan sebagai alternatif, ya, jika pengobatan dengan antidepresan siklik
itu tidak memberikan respon yang baik. Jadi orang itu kalau depresi itu kemungkinan sebenarnya diobati dengan antidepresan siklik dulu. Kalau tidak sembuh baru diberikan monoamin oksidase inhibitor. Jadi ini obatnya alternatif kedua ya sebenarnya. Kemudian kerugiannya obat golongan ini menyebabkan hipotensi krisis atau krisis hipotensi. Di obat ini jika diminum bersama-sama dengan asam amino ya. Jadi kalau ada orang minum obat monoamin oksidase inhibitor bersama-sama dengan makanan yang mengandung tiramin. Makanan yang mengandung tiramin itu banyak ya, misalnya daging asap ya. Mungkin keju ya, cheese atau keju ya, itu adalah makanan yang mengandung tiramin di mana kalau orangnya juga minum obat golongan ini maka bisa terjadi gangguan kardiovaskuler. Misalnya hipertensi. Hipertensinya itu hipertensi krisis, jadi tensinya naik drastis. Kemudian untuk antidepresan sendiri itu ada yang golongan MAOIs ada 3 ya, tadi monoamin oksidase inhibitor yaitu penelzin, tranexicoromin, isokarboksid ya, tapi yang banyak itu nardil ya, di Indonesia itu penelzin banyak beredar nardil ya, penelzin atau nardil. Ini adalah antidepresan golongan monoamin oksidase inhibitor. Oke, kemudian untuk cara kerjanya ya, cara kerjanya untuk monoamin oksidase ini dia menghambat menyebabkan atau menaikkan kadar dari dopamin, serotonin dan norepinefrin. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa antidepresan itu adalah depresi itu disebabkan oleh dopamin, serotonin ya, dopamin, serotonin dan histamin ya, juga norepinefrin. Jadi obat ini fungsinya menaikkan kadar dari neurotransmitter tersebut. Ya, kemudian untuk fungsi terapinya ya, golongan MAOIs itu mempunyai fungsi spesifik ya. Yaitu pertama depresi yang dicirikan dengan gejala reserve vegetatif. Ya, jadi reserve vegetatif itu suatu istilah ya, yang mengacu pada kondisi di mana seorang pasien tidurnya itu meningkat. Jadi dia sering tidur. Tidurnya lebih banyak ya, namanya reverse vegetatif. Atau nafsu makannya naik. Jadi kalau ada orang nafsu makannya naik itu bisa jadi dia mengalami depresi. Bisa jadi ya, walaupun tidak selalu. Kemudian ada orang yang tidurnya kelamaan ya. Jadi kalau ada orang itu biasanya kalau tidur cuma biasanya 7 jam, 6 jam itu sampai mungkin 10 jam. Ya, berarti itu ada gejala gangguan depresi. Nah, kemudian selain untuk mengobati gejala depresi yang tidurnya terlalu panjang, golongan MAOIs juga digunakan jika obat-obat golongan trisiklik tidak memberikan respon yang baik. Nah, kemudian ini efek sampingnya yang mungkin tidak usah kita bahas. Ya. Kemudian, apa yang terjadi jika seseorang mengalami overdosis obat-obat golongan monoamin oksidase inhibitor? Ya. Itu dia akan mengalami gangguan kolaps, ya, takikardi. Takikardi itu gejala di mana jantungnya itu cepat, dan kejang sebagainya. Jadi ini adalah efek overdosisnya ya, cirinya seperti itu. Nah, kemudian apa yang dinamakan dengan krisis hipertensi? Krisis hipertensi adalah makanan yang mengandung tiramin. Ya. Jadi kalau makanan yang mengandung tiramin kan banyak ya, misalnya saja cheese atau keju, ya, kemudian daging asap, ya, itu kan mengandung tiramin dengan kadar tinggi. Itu tidak boleh diminum bersama-sama dengan obat golongan monoamin oksidase inhibitor karena menyebabkan krisis hipertensi. Krisis hipertensi itu tensinya tinggi, ya, naik tinggi. Jadi kalau tensinya tinggi itu berisiko terhadap pendarahan di otak dan stroke atau kematian.
Jadi penyakit stroke itu sebenarnya salah satu penyebabnya ya itu adalah karena kemungkinan terjadi reaksi antara asam amino tiramin dengan obat golongan monoamin oksidase inhibitor. Nah, ini adalah ilustrasi orang yang minum obat golongan monoamin oksidase inhibitor, tapi dia juga makan keju, ya, cheese. Kemudian daging yang diawetkan, ya, diasapkan, kemudian wine itu anggur. Ya, anggur itu proses fermentasi, ya, jadi dia banyak mengandung tiramin. Oke, kemudian ini ya, ini tadi larangan-larangannya ya, keju, daging asap atau daging yang diasamkan, kemudian ikan kering, sosis, kornet dan salami. Termasuk sosis ya. Kalau ada orang minum obat ini hati-hati kalau dia juga sering atau doyan makan sosis. Karena makanan tersebut banyak mengandung tiramin, ya, banyak mengandung tiramin. Kemudian untuk selain MAOIs, ya, ada lagi yang dinamakan antidepresan generasi kedua. Nah, antidepresan generasi kedua ini secara keseluruhan sebenarnya efeknya sama ya dengan monoamin oksidase inhibitor ya, secara umum ya, efikasinya sama, tetapi kelebihan dari obat antidepresan generasi kedua ini adalah kemampuannya atau obatnya itu lebih aman ya. Obat ini lebih aman. Efek sampingnya tidak sebanyak antidepresan sebelumnya. Kemudian yang lain adalah antidepresan kedua yang lain adalah SSRIs. Selective serotonin reuptake inhibitor. Jadi obat ini mencegah ya mencegah penyerapan senyawa tertentu ya, misalnya serotonin, sehingga terjadi akumulasi serotonin dalam saraf ya. Atau dengan kata lain menaikkan kadar serotonin. Dopamin juga bisa. Ya, kemudian apa kegunaan dari generasi kedua ini ya? Kegunaan SSRIs misalnya gangguan bipolar yang tadi sudah kita singgung. Gangguan bipolar itu adalah gangguan di mana orang mengalami depresi dan mania secara bergantian. Obesitas, ya, gangguan makan, gangguan serangan panik dan sebagainya. Ya, itu mengenai antidepresan generasi kedua. Ya, jadi materinya udah cukup ya untuk obat antidepresan ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi untuk obat golongan psikotik. Ya, jadi obat golongan psikotik. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan psikotik ya? Di psikotik ini adalah gangguan kejiwaan juga ya. Tapi berbeda dengan depresi. Kalau depresi itu moodnya rendah ya, kalau psikotik itu moodnya tinggi ya. Sehingga boleh dikatakan obat-obatnya itu mekanisme kerjanya berbeda atau berlawanan ya, berlainan dengan obat golongan antidepresan ya. Karena sifat penyakitnya yang bertolak belakang. Kalau depresi itu kekurangan ya, kalau psikosis itu kelebihan, sehingga obat-obat untuk antipsikotik ini fungsinya bukan untuk menaikkan kadar dari neurotransmitter, tapi justru menurunkan. Jadi dia itu menurunkan. Terutama misalnya contohnya adalah dopamin. Dopamin ini turun kadarnya di dalam susunan saraf pusat ya. Pada pasien yang menderita mania. Jadi tadi sudah saya singgung ya, kalau mania itu adalah moodnya tinggi. Ya, kalau depresi itu moodnya rendah. Kemudian untuk antipsikotik sendiri ada yang dinamakan atipikal antipsikotik, ya, yang golongan yang spesifik ini ya. Golongan yang terbaru ya. Kalau golongan yang terbaru itu ada 2 neurotransmitter yang dihambat, yaitu dopamin dan serotonin. Di obat ini dikatakan aman ya, lebih aman dibanding golongan amitriptilin ya, atau tricyclic antidepresan, dan golongan tetracyclic antidepresan.
Kemudian untuk apa namanya, efeknya secara umum ya sudah saya singgung tadi ya sebagai antidepresan ya. Kemudian ini efek terapinya apa saja? Jadi ternyata terapinya hampir sama ya sebenarnya ya. Jadi kalau obat antipsikotik ini digunakan untuk mengobati schizofren ya, contohnya ya autisme, gangguan bipolar juga bisa ya, seperti obat-obat antidepresan. Jadi dia bisa mengobati gangguan kejiwaan ya, gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu adalah kenaikan dan penurunan mood bergantian ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu bisa diobati dengan antipsikotik. Kalau yang lain juga digunakan mengobati schizofren dan autisme. Kemudian untuk hal-hal yang penting ya terkait dengan penggunaan obat ini ya, khususnya untuk perawat. Perawat lebih memahami ya bagaimana efek terapi dari obat-obat golongan psikotik ini di asuhan keperawatannya. Kemudian untuk yang lain-lain mungkin sudah cukup ya, sudah cukup. Saya kira bisa saya akhiri. Untuk perkuliahan minggu ketiga yaitu antipsikotik dan antidepresan ya. Nanti kita akan melanjutkan obat-obat epilepsi atau status epileptikus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.